mungkin bisa follow yang dari yang jelas kayak polisi atau ada nggak sih? Oh, kayak pokoknya berita-berita yang jelas kayak Liputan 6 dan segala macam yang benar-benar beritanya tuh insya Allah nggak hoax. Lindungi privacy. Jangan sampai kita memberikan data penting kita ke orang lain yang di media sosial, apalagi yang baru kenal. Aku boleh dong pinjam KTP kamu, ini KTP lah. Kenapa KTP-nya harus dipinjam? Gitu, sangat gampang. Banyak banget penipuan juga sekarang ya, hati-hati. Terus hindari perundungan. Walaupun kita gemes banget ya, gemes banget pengen komentar sesuatu, hati-hati dengan apa yang kalian tulis. Karena gak ada yang bisa terlindungi dari kekuatan netizen. Even itu nakes juga, apalagi yang kejadian baru-baru ini ya. Next. Ini sama sih, ini adalah digital citizenship guide. Jadi memang udah dibuat guide untuk supaya bisa menjaga kita dari tidak terlalu terpapar dengan sosial media. Jadi ada digital commerce, harus ada downtime, harus ada etiketnya, kemudian dia juga harus secara sehat, harus ada integritas, privacy-nya, responsibility harus bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya ada yang abusive behavior langsung di-report. Kemudian kalau ada yang ngirim-ngirim, tiba-tiba ada yang DM, terus ngirim sesuatu yang nggak penting atau yang nggak jelas kayak tiba-tiba alat kelamin atau apa, blok, laporin akunnya, jangan takut. Digital security itu penting banget buat password. Kadang tuh aku juga suka lupa, jadi kadang passwordnya yang gampang diingat, terus yang terenkripsi itu kadang sangat gampang dibajak ya sekarang. Tapi bukan berarti kita takut, tapi lebih pengamanannya lebih kuat aja. Next. Kita screening tadi udah ya sama Mbak. Ini langsung keluar nggak? Langsung. Berapa Tiara yang GAD 7-nya? Skornya? Iya, skornya berapa? 10 sampai 14. 10 sampai 14? Sedang. Gak apa-apa. Berarti sekarang udah tahu ya caranya tadi bisa pakai teknik relaksasi nafas dalam ya. Berapa? Kita lupa. 10 sampai 14. Oh, kecepatan sedang juga Anda. Berapa? 15 Agak berat ya, gak apa-apa ya. Nanti dilatih lagi supaya bisa nge-handle kecemasannya ya, bisa kok. Berapa? Gak apa-apa ya. Berapa Tim? Wow, gak apa-apa nanti ya. 14 sedang. Berapa Tim? 15 dengan kecemasan berat ya? Oh 5, nilainya 5. Ringan. Nih. Berapa Teh? 6, ringan. Ini adalah untuk men-screening dan ini boleh difoto atau misalnya boleh di yang tadi aplikasinya itu silakan kalau lagi cemas banget. Jadi ini sebenarnya bukan kita self-diagnose, tapi kita men-screening bahwa oh ternyata kita punya kecemasan ya. Dan kalau kecemasannya udah kecemasan berat, berarti apakah kita boleh sharing sama orang lain atau bertanya terhadap profesional apakah ini kecemasan yang harus diobati atau tidak. Oke, next. Kalau yang PHQ-9 tadi berapa PHQ-9-nya? 5. Depresi ringan. Boleh lah, harus sering-sering jalan-jalan. Harus sering-sering nonton yang lucu-lucu. Daripada nonton yang gosip-gosip, mending ini apa kayak stand up comedy gitu. Jadi depresinya berkurang ya. Kalau berapa? 13. Sedang. Boleh lah. Bunga berapa? 11. Oh, boleh deh. Sedang dong. Bagus dong sekarang. Berapa tetenya? 5. Depresi ringan. Berapa Mas Arif? Oh belum tes. Nanti boleh tes ya. Next. Ini sama ya. Kalau tadi tuh screening kecemasan, kalau ini screening depresi. Tapi ini hanya untuk screening aja. Jadi bukan untuk mendiagnosis diri sendiri. Kalau udah ada tanda-tanda yang apalagi sampai ke berat, itu boleh untuk bertanya ke profesional ya, baik psikolog maupun ke psikiater atau sharing sama teman-temannya. Apakah aku butuh bantuan atau tidak? Jangan malah kayak makin sendiri dan mengunci diri ya. Nah, take home message
Menjaga kesehatan mental di era digital bukanlah tentang menutup diri sepenuhnya dari teknologi. Ini adalah tentang membangun kesadaran diri dan belajar berdamai dengan diri sendiri. Dunia maya hanyalah penunjang, sedangkan kehidupan nyata dan proses bertumbuh Anda adalah prioritas yang sesungguhnya. Jadi kalau di dalam proses itu kita jatuh, nggak apa-apa nggak? Kalau proses itu kita nangis, boleh nggak? Boleh. Kalau proses itu kita cemas, boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan berlebihan. Kenapa gue kesenyum? Mari belajar membatasi screen time, menyaring informasi untuk mencegah cyberkondria. Masih ingat kan tadi apa? Menjaga jempol kita dari cyberbullying, rutin membersihkan ruang digital kita. Ingat supaya kita nggak digital hoarding dan melatih self love yang sehat. Next, quotes of the day. Garis start kita berbeda. Hidup itu adalah perjalanan, bukan pertandingan maraton. Jadi pencapaian kita adalah ketenangan, ya, bukan dari harus melihat dan kita tuh berangkat dari kekayaan yang berbeda, finansial yang berbeda, pendidikan yang berbeda. Nggak ada yang bener-bener apple tuh apple. Jadi kalau membandingkan itu harus apple tuh apple, jangan apple and orange. Kalau Tiara bandingin sama Shiva itu apple and orange. Jadi nggak boleh bandingin sama orang lain. Karena apple berbeda, orange juga spesial, ya nggak? Kecepatanmu adalah hakmu. Mungkin ada yang pernah tahu kan kalau suami saya itu kecepatannya itu sangat melesat banget. Kalau olahraga tuh luar biasa banget, sedangkan aku pace-nya lambat. Gak suka lari, gak suka sepedahan. Tapi aku memilih jalan sehatku sendiri. Aku tenis. Padahal jarang. Tapi kalau dia lari, sepeda apa, dan gak harus sama. Gak harus sama. Terus jadi kalau misalnya kecepatan itu harus sama, enggak. Kecepatan kita tuh berbeda. Kita tuh gak harus sama dengan semua orang. Ingat tadi, hidup itu adalah bukan perlombaan. Jadi you have your own pace. Cukup menjadi lebih baik dari kemarin, bukan lebih baik dari orang lain. Jadi kalau kemarin kita merasa sedih, hari ini kita harus baik-baik aja. Itu. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh angka likes, angka followers, angka finansial, berapa jumlah likes, bukan gelar di nama kita, gak bisa. Jadi nilai dirimu tidak ditentukan oleh angka. Next, kita mau praktis. Tadi udah kertasnya dibagiin belum? Silakan ya, nanti kita mau praktis nih jurnal rasa syukur, self talk, validasi, dan social media detox. Jadi ini adalah beberapa tips supaya kita bisa lebih tenang dan bisa mengurangi tadi kalau ada yang cemasnya tinggi-tinggi pada saat screening, depresinya nilai tinggi. Ini sangat bisa membantu untuk bisa lebih tenang dan lebih baik. Udah pada dapat semuanya? Yang pertama, jurnal rasa syukur. Ngejurnal itu sangat baik. Banyak sekali penelitian bahwa ngejurnal itu benar-benar bisa membantu kita
mengeluarkan isi pikiran kita supaya nggak terlalu berisik. Suka berisik nggak kepalanya? Iya. Jangan kan kalian, aku aja suka berisik juga. Nah jadi jurnal rasa syukur. Caranya adalah setiap malam kalian tuliskan 3 hal yang kalian syukuri hari itu. Hal simpel aja. Minum kopi yang enak di Sleepy Hollow, lihat pemandangan, ikut jadi promosi ya. Coba tulis 3 hal pagi ini yang bikin kalian bersyukur. Kalau nggak hari ini 24 jam terakhir lah sampai kemarin. Kalau ada yang nggak suka menulis, sangat boleh menggunakan HP-nya ya. Jadi nggak harus ada diary atau jurnal. Sekarang udah banyak banget aplikasi jurnal di HP, atau boleh pakai notes, itu sangat boleh. Oke, udah. Coba boleh bacain, boleh di sharing. Jangan. Tapi nggak apa-apa kalau nggak mau. Oke. Had a good sleep, Wow. had a good conversation with my boyfriend, Wow. and then submitting my thesis test. Yeay, alhamdulillah kan? Yes. Ada yang lagi selesai? Video udah? Apa? Boleh di-share? Boleh. Apa? Bangun dalam keadaan sehat, ditemani suami dengan kondisi yang sehat, bertemu ibu dan ayah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Udah, katanya? Bangun dengan sehat, masih bisa bertemu dengan orang-orang dekat, terus pekerjaan selesai sebelum deadline. Mas Ari udah? Belum ya? Belum? Coba, agak susah ya. Hal yang simpel aja. Dokter udah? Bola 5, Masya Allah. Boleh di-share? Boleh. Yang pertama masih bisa bangun sehat. Yang kedua, jujur ke acara hari ini buat saya cukup dan saya senang hari ini. Kita online. Bener sih. Katanya udah? Boleh share? Boleh? Diizinin suami hari ini. Iya, alhamdulillah. Bisa istirahat tanpa diganggu orang kantor. Alhamdulillah. Bisa jalan-jalan dengan Good. Mungkin bagian sini, Bapak boleh di-share? Boleh? Bapak? Yang pertama, saya bisa sholat subuh kalau waktu itu. Ya, melihat pasangan saya tersenyum. Itu ada. Ya, melihat anak-anak saya juga tersenyum. Bagus Pak. Anin? Bisa scroll TikTok dengan tenang, dengan bahagia karena ibu masih sehat, bisa tidur dengan nyenyak. Good job, Erin. Katanya? Boleh di-share? Bangun segar dan masih bisa bernafas. Terus karena suka berpikiran ya kalau saya headnya gak lancar tuh udah lancar head di tes kemarin dan makan enak. Nanti di sini juga bisa tambah makan enak ya. Mbak Ines, ada nggak? Iya. Oke. Dan berarti udah ada yang ngerti atau ada yang mau ditanyain soal jurnal? Sebenarnya itu yang
simple ya, tapi kalau ngejurnal lebih lengkap lagi tuh lebih bagus lagi. Kadang kita tuh nggak tahu harus sharing sama siapa. Ngejurnal itu benar-benar baik untuk mengeluarkan apa isi pikiran kita. Jadi kalau misalnya mau agak panjang, misalnya ya, aku sebel banget sama suami aku, masa dia ngomong kayak gini, itu diceritain. Karena kan kita kadang mau nyeritain suami ke orang lain tuh agak susah ya, atau pasangan gitu, itu sangat boleh. Atau misalnya, perempuan itu harus mengeluarkan berapa kata? Berapa? 2000. Bukan. 20.000 kata dalam satu hari. Jadi kebayang nggak kalau bangunin anak aja ya, ayo cepet banget kamu sih, udah jam berapa, itu udah berapa? Karena memang kebutuhan berbicara itu besar. Jadi kalau nggak dikeluarin, rudet nggak ibu-ibu di sini? Makanya harus dikeluarin. Salah satunya adalah dengan ngejurnal. Kalau laki-laki ada nggak berapa? Tahu nggak berapa? Dong. Mas Arif tahu nggak ada? Laki-laki juga harus mengeluarkan berapa kata? Hah? Cukup ya? Betul sih? Masih tahu nggak berapa? 7.000 kata per hari. Cuman kadang di pekerjaan 7.000 tuh udah habis. Sedangkan kita pasangannya di rumah menunggu masih 20.000 full. Jadi kebayangan suami pulang dia harus dengerin, tahu nggak tadi aku bla 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 bla. Sedangkan dia udah, oh iya, udah habis. 7.000 itu udah habis di kantor. Itu biasa terjadi. Tapi berarti laki-laki juga harus mengeluarkan minimal 7.000 kata dalam satu hari. Kalau perempuan 20.000. Dan ngejurnal itu bukan hanya milik perempuan saja, bisa juga untuk para bapak-bapak. Nah yang kedua, self-talk. Kalian pernah gak sih pengen mengkritik diri sendiri? Pernah gak? Gak usah kayak gitu Ima. Kenapa sih harus takut gitu? Sekarang aku pengen teman-teman semua menulis 3 hal yang pengen diubah dari diri sendiri. Dan nanti bakal diajarin gimana caranya untuk ngomong itu ke diri sendiri tanpa harus mengkritik dengan keras ke diri sendiri. Apa yang mau diubah dari diri kalian? Contoh, pengen lebih cepat sholat subuh gitu. Atau pengen one day one juice, tapi susah banget gitu. Masya Allah. Atau pengen bangun pagi, lari pagi, berjemur, susah banget. Apa yang mau diubah dari diri kalian? Kritik sehat dan membangun ya, bukan mengkritik yang keras. Udah belum? Boleh di-sharing nggak? Jangan malu. Boleh di-sharing nggak? Apa yang pengen diubah? Kalau pengen tidur tepat waktu, bangunnya siang, kesiangan. Lanjut dulu pada menyadar. Udah belum? Kayak aku jalan aku. Boleh nggak di-share? Oh, Lebih penting diri lagi. Masih sama lebih sama dengan diri sendiri. Betul banget. Tetehnya ada yang diubah nggak? Pertama, jangan cepat marah. Yang kedua, jangan insecure. Yang ketiga, harus banyak bersabar. Asri, coba apa? Apa yang pengen diubah? Ingin tidur kurang dari jam 12 malam, ingin lebih giat lagi dalam sholat, terus ingin gak malas makan, soalnya malas makan. Kalau
kalau misalnya aku transfer aku kasih ke ingin bisa bilang tidak ke siapapun, terus harus bisa mengutarakan pendapat. apa lagi? Jangan kurangi mengeluh. Good. Yang di pojokan? Ingin hidup sehat, Hina ya. ingin hidup sehat, tidurnya lebih awal lagi, serta jangan banyak mengeluh. Iya. Gue nggak mau. Yang pertama ingin mengurangi overthinking, kemudian bisa mengambil keputusan dengan tepat, tidak tergesa-gesa, dan yang terakhir bisa kembali produktif olahraga. Bukan ada guru olahraga. Jadi self talk itu adalah kalian berbicara dengan diri sendiri. Seninya adalah anggap diri kalian itu sama kayak orang yang kalian sayangi banget di dunia ini. Kalau kalian sahabat kalian ada yang ngomong sesuatu sama kalian bakal dengan gentle nggak? Tapi kalau sama diri sekalian, kadang suka gini-gini nggak sih? Ngapain sih? Gitu. Jadi, kalau kalian ingin merubah diri sendiri, harus dengan kalian tuh harus jadi, teman-teman tuh harus jadi garda pertama perlindungan diri kalian. Jadi tidak boleh pakai cara yang menyakiti diri sama sekali. Kalau pengen diet, bukan dengan melaparkan diri, tapi dengan defal yang benar. Jadi kayak harus benar-benar kayak sayang sama diri sendiri dan ngomong ke diri sendiri itu dengan gentle dan anggap kalian berbicara dengan orang yang kalian sayang banget di dunia ini gitu. Ya, jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu mengkritik diri sendiri dengan keras sampai kayak memberikan punishment ke diri sendiri itu tidak sangat tidak baik gitu. Oke? Ngerti ya? Ada yang mau ditanya nggak tentang self talk? Aman? Next. Kalian udah berusaha dengan sangat baik nih hari ini. Coba tulis bagaimana kalian memvalidasi usaha kalian, teman-teman hari ini. Kalian ngomong apa ke diri sendiri? Berterima kasih apa nih ke diri sendiri? Terima kasih diriku, aku sudah bla 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 bla. Terima kasih diriku, aku sudah bla bla bla. Contoh, aku sudah berusaha sebaik mungkin dengan energi dan kapasitas yang aku miliki saat ini dan aku merasa cukup. Siapa nulis? Bingung ya? Ayo coba kayak terima kasih aja ke diri sendiri. Apa sih mau bikin terima kasih? Kayak terima kasih diriku sudah berjuang dengan sangat baik sampai usiaku di sekarang. Udah berdiri dengan tegak kalau lagi ada masalah. Masih mau juga ya? Kayak lagi berpikir. Mau agak panjang juga boleh. Mau satu paragraf juga boleh. Terima kasih diriku sudah mendaftar acara ini, sudah menerima pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Aku sayang diriku sendiri gitu. Boleh. Udah? Coba apa? Boleh di-share? Terima kasih diriku sudah bisa melalui hal-hal terberat belakang ini dengan baik dan bisa bangkit kembali. Yeay, tepuk tangan. Yeay. Jangan pura-pura mundur. Kalian udah beres? Oh belum? Penting ya? Asli udah, Sinta udah? Sinta coba. Boleh? Aku tahu kamu capek, aku tahu kamu muak, tapi bisa nggak bertahan dikit lagi? Besok insya Allah selesai. With brain doing brain. Terima kasih Asri sudah kuat, sudah bertahan sejauh ini dengan berbagai lika-liku kehidupan yang sudah dilewati. Semangat terus, jangan cepat mengeluh. Kalau ada omongan orang yang gak enak kepada kamu, biarkan aja, lupakan.
Udah belum maksudnya? Coba terima kasih apa ke diri sendiri coba. Terima kasih diri ini untuk semuanya. Oh. 7.000 kata ya? Udah. Terima kasih untuk diri lu semua 4. Udah? Udah saya tulisan belum? Udah berani. Terima kasih karena udah sekarang saat ini dan terima kasih untuk tidak melakukan itu dan terima kasih untuk perjuangan pas saya. Sekarang hal ini apa? Oke, ada yang mau ditanya tentang validasi usaha hari ini. Jadi kita tuh selalu terima kasih banget kalau ada orang tuh bantuin kita, tapi kita lupa buat terima kasih sama diri kita gitu. Jadi mungkin momen ini adalah untuk mengingatkan kita untuk berterima kasih kepada diri kita udah berjalan sejauh ini dengan sangat baik. Allah itu menganugerahkan kita ilmu bounce back. Kayak bola tenis, setiap dia dilempar ke bawah dia akan naik lagi ke atas. Jadi ilmu bounce back itu dibilangnya adalah self resilience atau resiliensi diri. Nah, resiliensi diri itu sangat grow kalau kita memvalidasi usaha kita setiap harinya gitu. Dan mudah-mudahan sih bisa buat teman-teman semua, resiliensi dirinya akan terus berkembang, grow, terus tumbuh dan berproses, karena kita nggak akan pernah berhenti berproses sampai kita meninggal nanti. Yang keempat, social media detox. Sekarang aja, jam berapa tuh tadi? Udah nggak ada yang megang HP kan? Gak apa-apa ya, yang buat nulis doang. Coba catat berapa lama screen time Anda rata-ratanya. Terus pertanyaan kedua, apakah hidupnya sudah balance apa belum? Balance tuh maksudnya usaha apa aja yang udah dilakuin supaya tidak ke internet terus atau ke HP terus. Usaha apa yang sudah dilakukan diri kalian masing-masing, teman-teman semua, untuk membalancekan diri kita. Karena itu semua adalah tentang keseimbangan. Gangguan kecemasan di otak itu juga karena ketidakseimbangan senyawa kimia di otak yang mengatur kecemasan. Kalau segala sesuatunya dari awal juga nggak seimbang, otomatis di brain juga aktivitasnya juga jadi nggak seimbang. Kalau kerja, kuncinya juga satu, work-life balance. Sama dengan HP juga, gadget itu juga adalah gadget life balance. Semua tentang keseimbangan. Ini kita suka lupa ya, apa ya seimbang apa gitu. Kalau mau sehat juga sama, seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Seimbang antara apa yang kita makan dan kita keluarkan. Nah, itu aku harus ingat-ingat di situ. Tiara, berapa lama screen time-nya? Kurang lebih 7-8 jam. Itu dipakai kerja? Campur. Kalau kerja masih boleh 8 jam. Usaha apa yang udah dilakuin untuk membalancekan antara gadget life balance? Paling baca buku dong, tapi sebentar bosan. Oke, selain itu baca buku, Paling lari doang, lari sebentar sih, jarang itu juga. Mungkin sekarang bakal lebih termotivasi untuk gadget life balance ya. Gak harus lari, jalan juga gak apa-apa kok. Iya, jalan pagi. Iya, jalan pagi sambil cari bubur dan sebagainya. Sinta, apa? Berapa lama screen time? Berapa? Jawab aja, berapa lama screen time-nya? 2 jam. Apa sih yang dilakukan supaya gadget life balance? Apa yang dilakukan supaya nggak main HP terus? Mengalihkan dalam melakukan hobi. Kamu kan ini kan suka ngeliatin kereta api kan? Iya, hunting. Iya kan suka hunting kereta api kan? Ya. Ikut komunitasnya nggak? Enggak, soalnya kan di Bandung. Tapi suka ya? Kalau kecil akan sedikit. Iya kan? Terus ngeliatin doang, diem tanpa HP-nya ditaruh gitu kan? Iya. Itu termasuk gadget life balance. Jadi nggak di HP terus, tapi kayak Tapi ada waktunya buat iya benar. Good, lanjutkan ya. Gak apa-apa kecil buat ngeliatin kereta boleh. Asal nggak terpikirkan sesuatu yang aneh-aneh aja. Apa nih? Berapa lama screen time-nya teh? Kalau dihitung sama kerja lebih dari 10 jam. Lebih dari 10 jam. Apa yang dilakukan buat gadget life balance?
Kalau tidur dijauhin. Oke, terus? Berarti kurang olahraga dan lain-lain ya? Olahraga kadang kalau sepedaan itu ya itu film. Ya film ya? Boleh lah. Berarti sepedanya di luar, coba ya. Kalau Widi, berapa? Influencernya? Berapa? 10 dong. 10? Iya. Terus? Itu sama Gadget life balance-nya? Tenis kan? Caranya ya tenis, olahraga kayak jalan kaki, baca buku juga. Saya tulis juga. Wih, itu kan juga lebih banget. Good ya, good banget. Berarti social media detox, jadi sekarang sempatkan minimal dalam 1 minggu sekali untuk detox dari social medianya. Atau kalau yang bagus sih 3 kali dalam 1 minggu ya, jadi benar-benar kita taruh sih. Tapi kalau misalnya kita olahraga tapi mau sambil pakai Strava atau pakai itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Cuman intinya kita nggak all eyes di layar gitu, di screen. Oke, next. Terima kasih, sudah selesai. Sekarang kita langsung ganti pertanyaan ya. Oke, terima kasih buat dokter udah sharing. Kayaknya semuanya relate ya dok, apa yang dokter ungkap ya, apa yang dokter sampaikan. Kayak semua teman-teman tuh ngangguk kayak oh iya ya aku banget, oh iya ya gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Kalau teman-teman di sini ada yang mau bertanya, apa ya, jangan merasa pertanyaan itu sederhana atau merasa mungkin perasaan aku aja. Bisa jadi pertanyaan yang kalian mau diutarakan didasarkan juga oleh teman-teman di ruangan ini, jadi kita bisa sekalian sharing juga. Boleh ada teman-teman yang bertanya? Atau mungkin mau sharing dan minta pendapat dari dokter kayak gimana, ataupun cara mengatasi kita suka kayak gini nih dok, kayak gimana, mungkin dari pertanyaan kalian juga bisa jadi info buat yang lainnya gitu. Boleh sebut namanya dan berdiri aja. Boleh sih Pak. Iya dong. Mungkin pertanyaannya di luar materi ini oke dok. Kenapa? Aku butuh informasi kapan sebenarnya satu individu itu dirasa sudah membutuhkan bantuan profesional dari psikiater, psikolog atau semacamnya. Jadi udah di tahap yang seperti apa atau habit yang seperti apa sekiranya kita tuh sadar bahwa kita sudah butuh bantuan profesional. Selain misal kurang gak bisa tidur gitu dok, kira-kira gejala atau tahap apa lagi yang biar kita tuh aware, oh ini udah perlu bantuan profesional. Thank you. Mau dimulai dulu atau? Dokter Andi, mohon izin. Makasih dong. Seperti yang tadi dokter sudah sampaikan bahwa media sosial itu sebenarnya bisa menjadi dua mata sisi kayak obat dok. Bisa jadi racun, bisa jadi obat sendiri. Bisa ngasih dopamin, bisa bikin depresi. Oke, dari tadi dokter Randi sampaikan dan memberitahukan ke kita bagaimana sih caranya kita men-treat diri kita terhadap semua informasi yang masuk dengan cara yang sangat baik. Dalam artian apa? Kita harus selalu berpikir positif. Ketika itu jelek, niat. Ketika itu bagus, masukin diri kita sendiri. Tapi kalau saya pikir-pikir, kadang setiap orang kan berbeda dong. Ada yang bisa menerima itu, ada yang nggak bisa menerima itu. Kalau kita sudah mendapatkan dari dokter Andi sesungguhnya kayak, oh ternyata kayak gitu ya, harusnya seperti itu ya. Nah, dari pengalaman dokter Andi sendiri, apakah dokter pernah merasa kayak yang tadi dokter sampaikan itu kayak harusnya sih kita pikir positif terus ya? Cuman ada nggak sih satu masa ketika dokter merasakan, kok saya jadi down juga ya? Nah, tips sendiri dari dokter Andi mungkin ketika dokter sudah merasa seperti itu, apa yang akan dokter lakukan dan pernah nggak sih dokter seperti itu? Yang pertama, yang kedua, secara biologis dok, sakit itu kan nggak cuma organ, tapi psikologi
Dan dimana mungkin di sini masyarakat atau teman-teman kita semua kadang melupakan hal itu. Jadi berkelanjutan juga dengan tadi pertanyaan kata kapan sih kita membutuhkan tenaga profesional untuk mencari psikiater, dokter psikiater dan segala macam. Karena dari pengalaman saya dari semenjak sekolah sampai setelah selesai, kadang banyak orang loh datang banyak sekali keluhannya. Ya, udah berobat kemana-mana, dokter shopping dan segala macam, minum obat apapun dari yang generik sampai yang mahal, dok masih gini-gini aja. Tapi ketika dia menemukan seorang dokter yang cocok, bisa bercerita, nggak pakai obat pun hilang. Dan menurut saya itu sangat penting dimengerti oleh masyarakat. Dan jadi bagaimana kita akhirnya bisa mengedukasi masyarakat bahwa ada loh masalah psikologi selain organ doang. Kamu sakit ini bisa jadi memang benar organnya sakit, tapi jangan lupakan juga kamu ada sebuah masalah di psikologisnya. Nah ini paling mungkin saran dari dokter untuk kami semua, kira-kira seperti apa? Terima kasih dokter. Terima kasih dok, terima kasih banyak. Aku lupa. Makasih ya Syifa dan Dr. Mansha atas pertanyaannya. Jadi kalau Syifa pertanyaannya kapan kita harus ke psikiater atau ke psikolog. Jadi sebenarnya kan dalam kehidupan kita tuh boleh merasakan segala jenis emosi yang wajar untuk dirasakan, dan itu manusiawi, kayak marah, emosi, sedih, cemas. Setiap akhir bulan juga kita cemas ya gitu. Terus apa tuh perbedaannya, kayak kapan tuh harus ke psikiater atau ke psikolog? Jadi kalau sudah ada gangguan. Jadi gangguan mental itu definisinya adalah sudah terjadi gangguan di kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan, waktu senggang, dan sosial. Kemudian 3P-nya terganggu, pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi ada perubahan perilaku yang bikin mengganggu keseharian. Misalnya pekerjaannya tuh udah terganggu, nggak fokus, kayak susah banget buat fokus, itu bisa. Terus nangis terus. Yang tadi misalnya kita pelayanan ke pasien, nggak bisa, kayak aduh tadi apa ya, tadi ngomong apa ya, kayak bener-bener keganggu banget. Waktu senggangnya dipakai buat main, buat istirahat, ini dipakai untuk menarik diri, mikirin enak kayaknya baygon di pojokan gitu. Itu kan berarti udah keganggu banget ya. Terus sosial, waktu senggangnya sosialnya juga bener-bener dia nggak mau bersosialisasi. Jadi ada perbedaan itu. Jadi kalau misalnya udah ada ngeganggu keseharian, terutama yang krusial banget itu adalah pekerjaan. Dan tadi kan dibilang kalau cuma susah tidur aja dong, kan masih bisa dihandle. Iya betul. Tapi kalau susah tidur, bayangin udah susah tidur, pekerjaannya paginya nggak bisa fokus, jadinya emosional blunting, jadi kayak marah-marah terus. Kebayang gak sih perasaannya kayak gimana? Dan itu tidak terkendali. Pikiran, perasaan, dan perilakunya tuh nggak seimbang. Jadi pikiran yang ngomong A, yang dilakuin itu B, yang diomongin itu C. Kayak gitu. Itu berarti saatnya udah minta pendapat profesional sih. Yang paling sering kan emang susah tidur, alarmnya. Tapi untuk alarm-alarm yang awal-awal itu kayak ngeganggu pekerjaannya itu udah bisa masuk kategori itu. Terus kalau untuk Dr. Mansha, yang pertama teh pengalaman aku pribadi, kalau misalnya lagi ada capek atau kelelahan itu harus bagaimana? Ya gitu ya? Boleh gitu. Atau sama tadi mungkin ketika kita melihat yang diharapkan adalah kalau kita lihat dari media sosial itu, bila kita mencapai dopamin atau kita melihat yang sesuatu yang jelek kita udahin aja. Karena masih itu merasa kayak malah justru jadi dalam atau baper kita melihat sebuah postingan sebuah media sosial itu. Terus gimana caranya untuk bisa meng-over supaya nggak sih kayak gitu? Kalau kayaknya kalau saya lihat dokter ini bahagia terus. Oh enggak juga ya? Aku sangat pernah ya. Apalagi sekarang tuh orang tuh kan kalau posting tuh kayak yang sedih ya. Contoh ya dok, yang ada penemuan dokter anestesi di Semak. Ternyata kan ada adiksi zat di dalam tubuhnya tuh tinggi banget kadarnya. Jadi kayak sedih. Seharusnya dia bisa mendapatkan pertolongan lebih cepat gitu. Kayak sedih banget misalnya kayak gitu. Terus semua orang ternyata bisa ya kayak gitu. Apalagi residen
gitu. Terus misalnya ada yang relate nih sama kehidupan saya kan gitu, misalnya kan nggak harus senang-senang aja ya, misalnya tentang anak atau misalkan tentang pasangan atau tentang pekerjaan, atau kalau misalkan dokter tahu kadang kalau pasien berpuluh-puluh curhat dan pasti ada tuh yang masuk ke dalam otak aku juga gitu kan. Nah, caranya adalah aku dengan work-life balance sih dok. Jadi selain tadi, kalau misalnya postingan itu udah mengganggu, aku berani nge-unfollow atau mute. Kemudian aku bisa memfilter apa yang bisa masuk. Kemudian gak semuanya harus bedanya simpati dan empati ya dok. Jadi kalau di psikiater itu kita belajar sekali untuk tidak simpati, tapi empati terhadap orang gitu. Kalau simpati itu kalau ada pasien cerita, kita ambil semua energinya, nggak ada yang difilter, dimasukkan ke dalam otak, kemudian dibawa pulang ke rumah, itu benar-benar bisa bikin kita sakit juga. Tapi kalau empati, aku merasa sedih dengan apa yang, ayo kita sama-sama bangkit yuk gitu. Kemudian aku nggak bawa itu ke rumah. Itu. Jadi kalau sama kayak dokter, kalau misalnya ada temen yang sedang curhat, terus dokter pengen banget bantu tapi gak bisa, tapi terus kepikirannya pasti temennya tuh kayak gitu, berarti dokter bisa pakaikan rasa empatinya, bukan simpatinya. Jadi bukan mematikan rasa simpati ya dok, tapi merubah simpati itu menjadi empati. Itu makanya bisa menolak kalau misalkan orang minta tolong. Jadi kalau empati, aku sedih kamu mengalami itu, tapi kapasitas aku tuh cuma sekian, bagaimana ya kira-kira? Boleh nggak aku bantunya sedikit aja? Atau minimal aku bantu dengan mendengarkan aja gitu. Dan aku dengan klien-klien aku tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Berkali-kali aku selalu bilang bahwa kalau ada keputusan harus dari orangnya langsung, dari pasiennya langsung. Jadi kalau misalnya pasiennya nanya, aku harus gimana ya dok? Yang aku lakukan adalah dia menceritakan apa yang dia rasakan, kemudian dia itu harus membuat keputusan sendiri dengan kepala dingin, dengan masukan dari saya. Tapi saya bilang ini masukan, bukan harus diikuti. Semua yang ambil keputusan adalah kamu yang menjalaninya, kamu yang melewatinya. Silahkan kamu lakukan keputusan. Saya akan bareng-bareng supaya nyampe ke fase udah bisa buat keputusan. Jadi dokter pun tidak bertanggung jawab, kan kayak dokter bilang, dokter memang bertanggung jawab di meja operasi atas, tapi kan udah dikasih tahu kalau ada hal-hal faktor X yang di luar kendali, bisa aja ada efek samping atau segala macam yang di luar kendali ya kan dok. Bertanggung jawab iya selama proses pengobatan, tetapi tidak sampai saya bertanggung jawab atas hidupnya dia gitu. Itu sangat penting sih dok. Kalau nggak kita bakal hancur babak belur banget dengan kehidupan dan profesi kita gitu dok. Nah terus tadi work-life balance itu penting banget. Jadi kalau saya tipsnya adalah dengan kalau kehidupan kita repetisi terus-terusan, misalnya pagi bangun kerja, pulang ngurus anak dan segala macam, itu juga bakal lelah banget. Ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan. Jadi harus ada work-life balance untuk diri sendiri. Olahraga, hobi itu penting banget. Jadi sempatkan waktu untuk diri kalian. Dan kalian itu punya identitas sebelum dan sesudah menikah, sebelum dan sesudah kuliah itu kalian punya identitas. Sebelum dan sesudah pekerjaan juga kalian punya identitas bahwa selain contoh ya, kalau kalian menikah, sudah menikah, saya adalah istri Tuan A, saya adalah menantu dari Ibu B, saya adalah ibu dari anak A gitu. Tapi saya juga adalah diri kita sendiri. Dan itu butuh banget gitu. Jadi jangan merasa bersalah untuk melakukan hobi atau melakukan work-life balance tadi gitu dong. Jadi dokter di sela-selanya tetap main tenis, tetap main padel, tetap lakuin hobinya, tetap mancing, bukan mancing kerusuhan, mancing beneran. Terus jadi kayak bener-bener harus work-life balance, memotoran dong. Buat cowok-cowok kalau perempuannya mau nyalon, mau baca buku. Terus sekarang udah banyak banget hal yang bisa untuk melatih fokus kayak art therapy, itu gambar, atau crochet itu menyulam, atau kalau sekarang tuh menyulam gak ngerti gimana caranya menyulam. Sekarang itu udah ada yang pakai seni, pakai tusuk, jadi dia udah nyediain di toko orange kayak buletannya gitu, terus dia tinggal tusuk-tusuk aja benangnya, itu udah jadi yang cantik banget. Itu bisa melatih fokus juga, itu bisa detox. Bisa pottery dengan bikin clay, pakai clay atau beads,
bikin gelang itu juga sangat bisa. Jadi banyak banget cara untuk detox sebenarnya dan bikin work life balance. Gitu dong. Dan dokter kan bilang, kayak ngeliat dokter Andi bahagia terus, itu yang dokter lihat. Padahal aku juga berjuang. Gitu dok. Jadi ada yang kurang nggak dok? Aku tuh bisa lupa. Ya, jadi gitu sih. Jadi intinya adalah bukan kita mematikan rasa simpati kita, tapi merubah rasa simpati jadi empati. Bantu orang semampu dan sesuai dengan kapasitasnya kalian. Tapi bukan berarti kemampuan dan kapasitasnya kalian itu nggak bisa di-upgrade dengan belajar. Dan kalau misalnya kalian nggak tahu bantu orang teh segimana misalnya, tapi didengarkan aja itu udah cukup, bener gak? Didengarkan, didampingi itu udah cukup banget. Itu ada lagi atau ada yang mau sharing tentang ininya, tentang sosial media atau tentang apa yang dihadapi dengan sosial media? Oh iya, yang tadi ya dok, kalau tadi ya Sri, itu katanya ya kalau misalnya kita pengen edukasi ke pasien ya dok, kapan harus ke psikiater? Oh iya. Oh iya, udah gitu ya dok. Jadi intinya sih kadang nggak semua orang tuh mau dirujuk ke psikiater atau psikolog dengan stigma yang sangat kuat ya dok. Tapi kita boleh menyadarkan beliau, misalnya dia punya kecemasan yang terlalu berlebihan tentang penyakitnya, padahal udah dikasih obat. Terutama yang nyeri-nyeri ya dok, kadang kan itu kayak psikosomatisnya tinggi banget. Nah jadi kalau misalnya ternyata nyerinya udah ditangani dan segala macam, tapi masih terus merasa nyeri terus, mungkin bisa ditanya apakah ada kecemasan gitu dok, dan bisa didorong ke psikiater. Gitu dok. Gimana Astri? Dok, izin mungkin ini ingin minta pendapat juga kepada dokter. Kesehatan mental itu kan mungkin penting ya sejak dini. Nah, saya itu kan ada salah satu anak didik saya usia mungkin 12 tahun dan dia cerita kepada saya dan menangis. Intinya dia itu capek dibanding-bandingin sama orang tuanya, dibanding-bandingkan si A itu anaknya pintar, jadi dia itu ngerasa capek terus dibanding-bandingin sama orang tuanya, dan orang tuanya juga capeknya itu kan udah terjerat pinjol ya, judi online. Nah dia udah ngobrol sama orang tuanya, nah sama orang tuanya itu malah udahlah ini urusan orang tua, kamu gak usah ikut campur. Nah dia itu bilang katanya udah capek dan gak yakin, usia juga gak yakin sampai usia 20 tahun ingin mati muda. Katanya udah anak sekecil itu udah ada kepikiran kayak gitu, padahal dia kan pasti kan kelebihannya itu ada anak itu, tapi dia merasa di rumah itu udah capek banget katanya gitu. Nah kira-kira harus gimana supaya anak itu tidak ada pikiran seperti itu dong? Kira-kira harus bagaimana saya supaya bisa menenangkan anak itu gitu dok? Makasih Asri atas pertanyaannya. Jadi mungkin Asri bisa ngejelasin dulu bahwa orang tuanya anak itu perbedaan generasinya besar banget. Yang satu mungkin milenial, yang satu mungkin alpha dengan segala keunikannya ya. Nah jadi komunikasi bilang, mungkin kalau bisa membesarkan bahwa membandingkan itu adalah bahasa lama orang tua dulu untuk menyemangati anaknya. Jadi kayak lihat tuh anaknya itu bisa menang olimpiade, nah kamu kagak bisa gitu. Padahal maksudnya dia pengen menyemangati, ayo dong ikut olimpiade, nah mama temenin, kan enak sebenarnya ngomongnya gitu. Tapi